Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan tentang limit dan kekontinuan fungsi. Kali ini kita akan membahas bagian kedua dari pembahasan limit dan kekontinuan fungsi, yaitu menghitung nilai limit fungsi. Untuk menghitung nilai limit dari suatu fungsi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menyusun tabel. Yang kedua, mensubstitusikan nilai X sama dengan A jika kita menggunakan fungsi polinom. Yang ketiga, dengan menggunakan cara aljabar atau fungsi rasional. Kemudian yang keempat adalah dengan mengalihkan akar sekawan. Ini contohnya ya. Contoh mencari nilai limit dengan mensubstitusikan X sama dengan C. Artinya apa? Kita mensubstitusikan nilai pendekatan limit ke fungsinya langsung. Contoh soal, limit 2x plus 3 per 5x plus 2 untuk x mendekati 1, min 1, mohon maaf. Ya, apabila kita masukkan nilai x mendekati min 1, ternyata hasilnya tidak 0 per 0 ya. Hasilnya tidak 0 per 0, tapi 1 per min 3. Begitu. Jadi kalau misalkan ada pecahan, kalau dimasukkan kok tidak 0 per 0, berarti kita gunakan cara yang paling mudah, yaitu substitusi. Ya, jangan pakai tabel, karena kalau pakai tabel itu nanti akan lebih lama. Cara pertama yang kita pakai adalah substitusi dulu. Kalau substitusi tidak berhasil atau menghasilkan nilai 0 per 0 atau menghasilkan nilai yang tidak definisi, baru kita gunakan cara berikutnya. Ya, ini adalah cara yang paling mudah ya, substitusi. Jadi tinggal dimasukkan saja. Hasilnya adalah 1 per min 3. Selanjutnya adalah mencari nilai limit fungsi dengan cara aljabar atau pemfaktoran. Contohnya adalah fungsi ini ya, ini adalah fungsi pecahan. Biasanya kalau pemfaktoran itu limit fungsinya berupa fungsi rasional atau pecahan. Misalkan limit 1 min x kuadrat per 1 min x untuk x mendekati 1. Ya, ini tidak perlu ya sama dengan di sini. Pertama kita coba dengan substitusi ya. Substitusi berarti kita masukkan nilai pendekatannya. 1 min 1 kuadrat per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Ternyata hasilnya tidak terdefinisi karena kalau dimasukkan nilainya 0 per 0. Sehingga kita perlu menggunakan cara lain, yaitu cara aljabar atau pemfaktoran. Ya, kita lihat bahwa pembilangnya atau fungsi pembilang ini ternyata bisa kita jabarkan lagi ya, menjadi seperti ini. Jadi 1 min x kuadrat kalau kita faktorkan maka hasilnya menjadi 1 min x kali 1 plus x. Cara memfaktorkan seperti ini ya, apabila lupa seperti ini ya. Jadi x kuadrat kalau kita jabarkan adalah x dan x. Kemudian akar dari 1 adalah 1 ya. Kalau nanti di sini 4, berarti sini 2 dan 2. Kalau 9 berarti 3 dan 3. Jadi hurufnya, angkanya itu pasti sama ya. Angkanya sama, lalu tandanya kalau di sini hanya min ya, bukan plus, maka tandanya berlawanan, min dan plus. Bisa plus sama min, bisa min dan plus gitu, terserah. Terus ternyata di sini nilainya sama ya. Sini bisa kita coret sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu tinggal kita masukkan nilai pendekatannya ya. Hasil akhirnya adalah 2. Contoh berikutnya adalah mencari nilai limit fungsi dengan akar sekawan. Apabila kita mau mencari nilai limit fungsi dengan akar sekawan, artinya pada fungsi tersebut terdapat bentuk akar ya, terdapat bentuk akar ini ya. Sehingga penyelesaiannya harus dengan akar sekawan. Misalkan seperti ini, limit x min 1 per akar x min 1 untuk x mendekati 1. Apabila kita masukkan substitusi ke sini, jadi sebenarnya kita cek dulu ya dengan cara yang paling mudah, yaitu substitusi. 1 min 1 per akar 1
min 1, hasilnya ternyata 0/0. Nah, kalau hasilnya sudah tidak terdefinisi, maka baru kita gunakan akar sekawan. Tapi biasanya dalam penyelesaian soal-soal tentang nilai limit fungsi, rata-rata itu memang kalau hanya memasukkan saja itu tidak terdefinisi. Ya, jadi harus menggunakan cara-cara lain seperti cara pemfaktoran atau cara dengan akar sekawan ya. Ya, baik, untuk menyelesaikan limit ini kita gunakan perkalian dengan akar sekawan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar membuat penyebutnya menjadi bentuk yang rasional, sehingga apabila kita memasukkan nilai pendekatannya, hasilnya tidak 0/0 lagi. Atau selain menghilangkan bentuk akar di sini yang tidak rasional, bisa juga untuk menghilangkan penyebutnya, ya, sehingga nanti tersisa nilai pembilangnya karena sudah dicoret dengan penyebut dan pembilang begitu. Jadi nanti ketika pemasukan nilainya tidak menjadi tidak terdefinisi lagi, tapi menjadi terdefinisi, gitu ya. Ya, coba kita masukkan fungsinya lagi, kita tulis x min 1 per akar x min 1 sama dengan, kita kalikan dengan akar sekawannya dulu. Akar sekawan dari akar x min 1 adalah akar x plus 1. Ya, jadi kita masukkan di sini akar x plus 1. Ya. Kita kalikan dengan akar sekawannya, akar x plus 1 per akar x plus 1. Sehingga hasilnya adalah limit, di sini kita tulis dulu limitnya. Kemudian kita boleh hitung dulu penyebutnya ya. Ya, di sini kita lihat ini tandanya adalah min dan plus ya. Jadi min sama plus hasilnya pasti nanti min. Kemudian 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Akar x dikali akar x hasilnya adalah x. Sehingga bawahnya tinggal x min 1. Lalu yang atas kita biarkan saja, kita tulis ulang lagi menjadi seperti ini. Akar x min 1 kali akar x plus 1. Kita lihat bahwa di pembilang dan penyebutnya ada yang sama, sehingga bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah limit akar x plus 1 untuk x mendekati 1. Setelah seperti ini, baru kita masukkan nilai pendekatannya ke fungsinya. Sehingga nilainya menjadi akar x kita ganti dengan akar 1, ya, karena mendekati 1, plus 1. Ya, hasilnya adalah 2. Ya, sudah bukan 0/0 lagi, tapi berubah menjadi 2. Ya, begitu cara untuk mencari nilai limit fungsi dengan akar sekawan. Selanjutnya adalah latihan soal. Hitunglah nilai limit berikut. Ya, di bawah ini ada 6 soal yang nanti kalian harus kerjakan dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan. Ya, bisa dengan cara substitusi, bisa dengan cara aljabar atau pemfaktoran, bisa juga dengan cara akar sekawan bagi fungsi yang mengandung akar. Silahkan dikerjakan, untuk pengumpulannya akan diinformasikan selanjutnya. Demikian, terima kasih sudah belajar dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.